Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dengan NIM 2320203870232041 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian bentuk-bentuk dan sejarah korupsi. Nah, yang pertama yaitu pengertian korupsi. Jadi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus atau corruption yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam buku Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau koperasi serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Yang kedua yaitu suap menyuap. Penyuapan, penyogokan, rasuah atau pengekolan adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Nah, yang keempat ada pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, yang kelima ada perbuatan curang. Contohnya pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang. Nah, yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh ada gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Selanjutnya masa kolonial Belanda pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Tahun 1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin, tertindas, tunduk, dan harus menuruti apa kata, kemauan, atau kehendak penguasa. Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Tidak jarang, abdi dalam juga melakukan korup dalam mengambil upeti dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang. Selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdi dalam di Katemenggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Selanjutnya pasca kemerdekaan Orde Lama, dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M. Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkumham dibantu oleh Wiryono Pojodikusumo, tugasnya yaitu meneruskan kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan negara serta lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budi ternyata juga mengalami hambatan. Subandrio mengumumkan pembubaran PARAN atau Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Kontral atau Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi, di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar. Selanjutnya Orde Baru, kemudian dibentuk TPK yang diketuai Jaksa Agung. Tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto. Mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto, sehingga dibentuk Komite 4
keempat beranggotakan tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Cokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, dan Pertamina. Namun, komite ini hanya macan ompong karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Itulah tadi presentasi saya mengenai pengertian, bentuk-bentuk, dan sejarah korupsi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.